D. Merendahkan martabat atau kehormatan majelis komisioner dan atau pegawai komisi informasi. E. Menghina pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi dan ahli. 5. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi, ahli, dan pengunjung sidang agar menonaktifkan alat komunikasi dan alat elektronik lainnya agar tidak mengganggu jalannya persidangan. 6. Pelanggaran terhadap tata tertib yang telah disebutkan tadi merupakan penghinaan terhadap Komisi Informasi. 7. Barang siapa melakukan penghinaan terhadap Komisi Informasi setelah diperingatkan dengan patut atas perintah Ketua Majelis Komisioner dapat dikeluarkan dari ruang sidang. Terima kasih. Baik, terima kasih Panitera. Kami sampaikan bahwa hari ini adalah sidang pemeriksaan awal, di mana dalam pemeriksaan awal majelis akan memeriksa terkait kewenangan relatif dan kewenangan absolut dari Komisi Informasi Pusat, bahwa sengketa ini adalah yang disengketakan Badan Publik Pusat sehingga menjadi kewenangan dari Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa dan memutus sengketa ini. Yang kedua adalah bahwa ini terkait permohonan informasi, bukan pelayanan publik ya, karena kalau pelayanan publik ke ombudsman ya. Kemudian kami juga akan memeriksa terkait legal standing dari para pihak. Dan yang ketiga kami akan memeriksa terkait batasan waktu mulai dari permohonan informasi, permohonan keberatan sampai dengan pengajuan sengketa ke Komisi Informasi apakah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu. Nantinya apa yang didapatkan dari fakta-fakta persidangan ini akan menjadi pertimbangan majelis untuk melanjutkan ke sidang berikutnya. Selanjutnya saya persilahkan mulai dari pemohon dulu, identitasnya silahkan disampaikan kepada majelis. KTP, surat kuasa kalau ada dikuasakan. Kepada termohon bisa mempersiapkan juga surat kuasa dan identitasnya. Baik. Lukas, oke. Oh, oke. Ahmad Ahyar ya. Atas nama Herman yang hadir ya. Yang lainnya pengacara ada kuasanya, ada kuasanya nggak? Ada di sini ya. Saya minta itu kartu itunya atau KTP-nya juga. Salah satu. Ya. Ini ya. Oke. Tinggal dulu Pak ya. Makasih Pak. Syamsuddin. Oke. Ditinggal dulu ya. Baik, dari pihak pemohon ini surat kuasa khusus ya yang diberikan kepada Petrus Celestinus, Jahmada Girsang, Robert Keitimu, Peter Singkali, PS Jemi Moko Lensang, Syamsuddin Alimsyah dan Revani Arshika Chandra, advokat dan asisten advokat pada tim pembela demokrasi Indonesia ya, untuk bertindak dan mewakili atau mendampingi pemberi kuasa selaku pemohon dalam perkara permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ya, sudah ditandatangani dengan lengkap. Dari pihak termohon silahkan. Pak dari mana? KPU Provinsi. KTP-nya Fikri Etiansyah. Oke, enggak. Ada lagi yang mendampingi? Nggak ada? Satu aja, oke. Silakan kalau ingin melihat Pak dari pihak. Ya, ini dua. Oke.
iya. Ini ditinggal dulu, Bu. Biar dicek dulu. Kepala Biro sama 3 analis hukum ya. PPD-nya nggak hadir ya? Oh ini sebagai PPD ya? Yang mana? Ini. Oh ini. Mana? Ini kan Pak Ferry kan? Ya, Kepala Biro Hukum. Beliau sebagai atasan PPD ya? PPD-nya? PPD bidang hukum ya. Kalau Pak Asepnya sebagai apa? Asep Edi Sueri. Atasan PPD. Itu maksudnya. Kapolda Metro Jaya. Baik, saya akan melakukan klarifikasi surat menyurat dulu karena kami akan melihat batasan waktunya. Ya, silakan dari pihak pemohon dan termohon menyiapkan ya. Yang pertama adalah saya mulai dari UGM dulu. Pemohon mengirimkan surat di tanggal berapa? Di sini diterimanya tanggal 3 Agustus. Dikirimkannya? Kirimnya tanggal 3, diterimanya tanggal 4. Kirimnya melalui apa? Email. Email. Iya. Dari pihak UGM menerima nggak surat permohonannya? Ya. Kami cek bentar, Bu. Sudah ketemu? Tiga Agustus sudah masuk? 3 Agustus ya. Ada respon nggak? Empat. 14 Agustus. Oh, bukan. Tanda terimanya tanggal 4 Agustus. Ada yang mengirimkan tanda terima ya? Itu ya tanda terima. Berarti diregister di tanggal 4 Agustus. Ya. Kemudian direspon di tanggal. Oke, masih masuk ya. Kemudian pemohon mengirimkan keberatan. Iya. Kenapa mengajukan keberatan? Karena tidak mendapatkan dokumen yang diminta. Responnya apa dari pihak UGM? Saya bantu ya, Pak. Silakan, Pak. Responnya ada 3, jadi dari 20 dokumen yang kami minta. Ya. Itu dokumen tidak dalam penguasaan kami. Yang kedua, dokumen dalam penguasaan pihak lain, dalam hal ini Polda Metro Jaya karena sudah diserahkan ke Polda Metro Jaya. Yang ketiga, dokumen yang kami minta belum ada. Jadi hanya 3 itu dari 20 dokumen yang kami mintakan. Saya bacakan dulu ya permohonan informasi yang diminta ya. Informasi yang diminta adalah 1 dokumen terkait penerbitan ijazah sarjana mantan Presiden Jokowi. 1.1 ijazah asli, 1.2 salinan ijazah asli, fotokopi dan scan warna, 1.3 transkrip nilai, 1.4 kartu rencana studi dan kartu hasil studi setiap semester, 1.5 laporan kuliah kerja nyata dan atau KKN, 1.6 laporan tugas akhir atau skripsi yang diserahkan sebagai bukti kelulusan, 1.7 surat tugas pembimbing dan berita acara sidang tugas akhir, 1.8 SK yudisium bukti pendaftaran yudisium dan buku wisuda.
2. Dokumen terkait pencalonan Joko Widodo sebagai Wali Kota Solo, Gubernur DKI, dan Presiden Republik Indonesia. 2.1. Dokumen terkait permintaan legalisir ijazah dan arsip pertinggal pada setiap pencalonan tersebut, termasuk arsip salinan ijazah yang dilegalisir dan dokumen permohonan legalisir. 2.2. Dokumen terkait permintaan verifikasi dari KPU Kota Solo, KPU Provinsi DKI, dan KPU Pusat terkait pencalonan Joko Widodo sebagai Wali Kota Solo, Gubernur DKI, dan Presiden RI, termasuk arsip salinan ijazah yang diverifikasi dan dokumen hasil verifikasi. 3. Prosedur dan kebijakan resmi UGM tentang 3.1. Kurikulum yang berlaku pada masa yang bersangkutan studi. 3.2. SOP dan aturan DO pada masa yang bersangkutan studi. 3.3. SOP dan aturan KKN pada masa yang bersangkutan studi. 3.4. SOP dan aturan sidang pada masa yang bersangkutan studi. 3.5. SOP dan aturan pendaftaran wisuda pada saat yang bersangkutan studi. 3.6. SOP penanganan data akademik termasuk berkas yang dihasilkan pada setiap alur proses akademik. 3.7. SOP penyerahan, pengelolaan, dan publikasi skripsi di perpustakaan. 3.8. SOP dan aturan peminjaman akses skripsi yang tersimpan di perpustakaan. 3.9. SOP dan aturan legalisasi ijazah pada legalisasi ijazah pada masa permintaan legalisasi. 3.10. SOP penanganan permintaan verifikasi ijazah oleh pihak eksternal seperti KPU, Bawaslu, penyidik, pengadilan pada saat permintaan diajukan. Benar ya itu permohonannya ya. Ini alasan minta informasinya apa, Pak? Ya, silakan. Permintaan ini kamu ajukan sebagai bagian dari hak kami sebagai warga negara untuk memastikan keabsahan dokumen publik demi menjamin integritas proses demokrasi. Yang kedua, untuk memastikan apakah benar UGM pernah menerbitkan ijazah sarjana kehutanan atas nama Joko Widodo tahun lulus November 1985. Yang ketiga, untuk memastikan apakah proses penerbitan ijazah tersebut telah sesuai dengan peraturan perundangan dan peraturan akademik Fakultas Kehutanan UGM yang berlaku pada masa itu. Yang keempat, untuk memastikan bahwa UGM pernah menerima permintaan legalisasi ijazah sarjana kehutanan atas nama Joko Widodo tahun lulus November 1985 beserta hasil legalisasinya dalam pencalonan saudara Joko Widodo saat mencalonkan sebagai Wali Kota Solo, Gubernur DKI, dan Presiden RI. Yang kelima, untuk memastikan apakah pihak UGM benar pernah menerima permintaan klarifikasi atau verifikasi dari pihak lain seperti Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, penyidik terkait ijazah atas nama Joko Widodo tersebut yang digunakan sebagai persyaratan untuk menjadi calon wali kota Solo tahun 2005, calon wali kota Solo tahun 2010, calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, dan calon presiden RI tahun 2014 dan 2019 beserta hasil verifikasinya. Yang keenam, untuk memastikan apakah UGM sudah melakukan proses legalisasi ijazah dan verifikasi ijazah atas nama Joko Widodo tersebut dengan proses yang benar dan hasil yang benar. Baik, kemudian PPID UGM menyatakan sudah merespon. Suratnya seperti ini responnya, benar? Iya. Tidak ada kopnya? Tidak ada karena di email ya. Ya, kirimnya ke email begini aja. Ada email, ada versi yang dengan kop. Ada nggak yang versi dengan kopnya? Yang versi ada kop yang seperti Ada ini. ya? Coba majelis lihat. Itu yang surat keberatannya saya. Yang permohonan ada nggak? Ada mana ya, Rere? Ah, Rere. Tolong taruh di sini semuanya. Ini komisi pengasih. Rere bisa bantu sini? Oh, ini dia. Bisa dilihat kan sudah berurut. Itu satu bundel UGM semua. Mana surat itunya?
Nggak ada yang pakai kop. Nggak ada yang pakai kop ya, surat itunya, surat jawaban ada nggak? Dari UGM merespon permohonan Baru resmi nggak? kalau pembalasannya lewat email, tapi untuk filenya baru saya tanyakan ke pengelolaan. Kan di situ bisa dicek ya di emailnya. Email baru saya tanyakan ke bagian. Masa institusi negara ngirim surat nggak pakai kop sih? Ada email. Oh, dari ayat, dia ayat. Ini yang dari UGM. Pemohon coba cek, ada menerima yang pakai kop nggak? Jawaban atas permohonan informasi. Jawabannya di ayat, Pakai kop resmi begini. di email. Ini kan keberatan nih yang dijawab resmi. Ini tanda terimanya ada. Ini tanda terima. Ini tanda terima. Ada nggak? Nggak ada, itu surat juga. Ini tanda terima, bukan respon atas keberatan. Respon yang dikirimkan di tanggal 14 Agustus itu berkop Ini atau ada tidak? email dia. Di email dia. Coba dicek di email. Kirimnya by email ya Pak ya? Dari UGM ya? Iya. Kirimnya by email. Ada nggak di tanggal 14 surat balas jawaban permohonan informasi dari UGM Ada jawaban. itu menggunakan kop UGM? Ada. Kalau untuk yang tanggapan permohonan informasi memang tidak berkop, hanya melalui email. Tetapi untuk yang keberatan Ada. itu menggunakan kop karena yang tanda tangan adalah rektor, atasan PPI. Oh ya, benar, nggak ada ya kopnya. Iya. Kenapa Pak nggak pakai itu? Ini kan institusi resmi badan publik ya, harusnya kan merespon surat harus pakai surat resmi yang kemudian entah di scan entah di itu baru direspon ya. Ini bahkan tidak ditandatangani loh. Ini kalau kita mau bilang ini sah dari UGM, mana yang membuktikan ini sah dari UGM? Nggak ada tanda tangan, tidak ada kop lembaga UGM nya nggak ada. Kalau informasi dari pengelola PPID ini seperti itu. Ya nggak bisa Pak, Bapak kan sekelas UGM itu merespon permohonan informasi harusnya resmi karena kan surat juga dikirimkan resmi ya. Jadi cara menjawab surat ya tetap harus pakai kop UGM seperti ini. Nyatanya ketika menjawab keberatan bisa tuh pakai kop, pakai tanda tangan tuh. Mohon izin Bu, Pengunjung tolong tenang ya. karena yang tanda tangan di situ adalah kewenangannya rektor sehingga menggunakan kop UGM. Iya kan PPID-nya kan juga di SK kan ya. Jadi sebenarnya punya kewenangan untuk juga menandatangani surat ya. Nggak, ini gini nih. Ini kalau surat begini bisa nggak ini dinyatakan surat resmi? Kalau by emailnya resmi UGM, Bukan soal by email, persoalannya surat ini kan dikirim ke lembaga gitu loh. Maka ketika itu respon dari lembaga, dia harus pakai kop surat lembaga dan harus ditandatangani. Ini kan tidak ditandatangani nih. Gitu loh. Jadi ibaratnya di PPID itu siapa aja bisa merespon begitu loh. Kan nggak bisa dong. Kan ada di situ ada ditunjuk yang bertanggung jawab. Ini sekarang kalau surat gini nih siapa yang bertanggung jawab nih? Nggak bisa kan? Nggak ada yang nanda tangan loh surat ini. Gitu loh. Hanya ditulis pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. PPID kan banyak. Bukan hanya satu orang. Ya kan? Ini jadi catatan ya buat UGM ya. Surat resmi harus direspon dengan resmi. Nggak bisa sembarangan. Oke, kemudian pemohon mengajukan keberatan di tanggal berapa? Tanggal 21 Agustus 21 Agustus. Diterima nggak surat keberatannya? diterima. Dari UGM diterima nggak? tanggal berapa? 21 Agustus. 21 Agustus UGM mendaftarkan keberatannya sudah diregister di tanggal 21 Agustus. Diterima ya? Ya, Direspon nggak? direspon di tanggal
26 Agustus 2025. Direspon di 26 Agustus. Sebentar. Oh, 11 September 2025. Pemohon menerimanya tanggal berapa? Di email. 11 September. Sebentar, saya cek. September ya. Baik. Respon dari keberatannya apa? Hampir sama dengan permohonan, tetapi sekarang dilampirkan surat serah terima dengan Polda Metro. Ada lampiran tambahan daftar dokumen yang diserah terimakan dari UGM ke Polda Metro. Baik, dari pihak UGM menjawab ijazah asli tidak dalam penguasaan karena dalam penguasaan yang bersangkutan. Kemudian salinan ijazah asli tidak dalam penguasaan, saat ini dalam penguasaan Polda Metro Jaya untuk proses hukum. Pak, nggak ada fotokopinya sama sekali, Pak, salinan ijazah. Jadi ketika diserahkan ke Polda Metro Jaya, terus UGM nggak punya salinan sama sekali gitu. Kalau yang diserahkan adalah salin fotokopi yang dari kertas lama. Ya, maksudnya gini. Dari kertas. Kan menyerahkan dokumen ke ke Polda. Nah, pada saat menyerahkan itu kemudian pihak UGM nggak punya sama sekali dokumen apapun lagi terkait ijazah, salinan ijazah itu. Iya, yang kita serahkan ke Polda itu yang salinan yang asli gitu Ibu gitu ya. Iya, salinan asli. Nah, Fotokopi yang lain nggak ada? foto scan-nya tentu ada. Masih gitu. ada yang lain? Ada. Karena kan di sini dimintanya bisa fotokopi atau scan warna kan, tapi dikatakan Iya. tidak dalam penguasaan nih. Tapi bagi kami ya, itu kan kemudian dokumen informasinya bersifat data pribadi ya. Yang notabene itu Nggak, terlepas dari itu dulu. Ini kan persoalannya dari pihak UGM kemudian menjawabnya tidak dalam penguasaan. Tidak dalam penguasaan itu kan pengertiannya tidak ada berarti. Gitu loh. Nah, ada atau enggak nih? Kalau yang Saya tidak menyangkut ke ada informasi pribadi Oke, atau apa oke. enggak dulu. Ada enggak dalam penguasaan UGM? Kalau konteksnya salinan yang asli notabene itu kita serahkan juga kepada Polda Metro. Ya. Itu scan salinnya ada di kami. Ada. Ada. Di luar yang diserahkan ke Polda ada? Scan-nya ada. Masih ada ya? Oke. Baik. Kemudian transkrip nilai. Ada nggak salinannya? Ini kan sama nih jawabnya, tidak dalam penguasaan, saat ini dalam penguasaan Polda Metro Jaya untuk proses hukum. Nah, ada nggak salinan selain yang diberikan ke Polda Metro Jaya? Salin aslinya ke Polda Metro Jaya. betul. Ya, di luar itu ada nggak Iya. nyimpan? Salinan scan-nya gitu, saya kira juga ada di kami. Jangan saya kira, ada atau nggak? Ada. Ini Ada atau nggak? Harus yakin kalau di ini. Yakin ada nggak? ada. Itu yang tahu lebih detail itu PPD fakultas itu Ibu gitu. Tapi secara umum harusnya ada atau tidak? Harusnya ada. Harusnya saya kira ada. gitu Ya. ya. Saya kira ada itu. Kemudian kartu rencana studi dan kartu hasil studi. Ada nggak? Kalau KRS itu tidak ada ya, itu tidak dalam penguasaan kami gitu. Kalau KHS, Mm-mm. kartu hasil studi gitu, itu ada gitu ya, yang asli KHS itu ada. Ada. Kalau KRS? Tidak ada itu. Nggak ada ya? Dan kami sudah mencoba dengan sedemikian rupa gitu ya. Di fakultas juga nggak ada? Tidak ada. Kami sudah memastikan itu ke fakultas. Dan dan memang tidak ada ya, karena memang mungkin pada zaman itu ya, pada zaman saya pun KRS itu kan memang oleh mahasiswa ya dan dosen pembimbing gitu. Dan kami sekali lagi telah mencoba mencari sedemikian rupa dan itu memang tidak ada ya. Jadi Tapi belum- biasanya bukannya kalau mahasiswa mau per semester itu dia harus buat KRS-nya ya? Berapa SKS yang dia ambil? iya di mahasiswanya. Nah, itu di tidak mahasiswanya ada, didokumentasikan oleh oleh fakultas. gitu ya. Nah, sejauh yang kami cari gitu ya, koordinasi juga dengan PPD fakultas, itu sampai sekarang kami sudah mencoba sedemikian rupa gitu, Ibu, itu tidak ditemukan gitu Tidak ya. ditemukan. Memang pada saat itu kan memang
sistem dokumentasi kan belum seperti yang saat ini ya. Kira-kira itu kalau yang Tapi KHS-nya ada ya? KHS-nya ada. Laporan kuliah kerja nyata? Laporan kuliah kerja nyata itu juga apa ya? Itu tidak ada gitu ya. Tapi kemudian itu laporan nilainya ya dari pembimbing ya, itu ada gitu ya. Dan posisinya juga sudah kami serahkan gitu ya, penyidikan di Polda Metro. Laporan tugas akhir atau skripsi? Oh, itu ada. Ada. Itu ada. Tapi di sini dijawabnya tidak dalam penguasaan ya. Iya, karena faktanya kan memang itu posisi saat ini itu kan memang diserahkan semuanya ke Polda itu Bu Ketua gitu. Jadi memang tidak dalam Jadi sebenarnya penguasaan jawabnya real. bukan tidak dalam penguasaan Oke. ya. Karena kan ini informasinya semua memang produknya UGM. Berarti dia ada dalam penguasaan UGM. Tapi cara menjawabnya adalah sedang dalam proses di sengketa lain di Polda Metro Jaya, misalnya begitu. Pengertian tidak dalam penguasaan itu produk dari institusi lain yang memang tidak ada di UGM gitu loh. Ini kan pengertiannya jadi bias nih. Masa sih laporan KKN, laporan tugas akhir tidak dalam penguasaannya UGM gitu loh. Surat tugas pembimbing dan berita acara sidang ada, tapi sedang dalam penguasaan Polda Metro Jaya. Betul. Ya kan? Iya. Berarti ada kan? Kemudian SK Yudisium Ada. ada ya. Bentuknya dalam daftar nilai ya. Oke. Surat SK Yudisium, bukti pendaftaran Yudisium bukan nilai dong. SK Yudisium kan yang berhak untuk di Yudisium pada masa itu ya. Mohon izin ya. Ya. Jadi kalau di Cek. fakultas pada masa itu memang sistemnya bukan bentuknya SK. Kalau dipersamakan dengan sekarang tentu akan berbeda ya. Karena di masa itu memang di Fakultas Kehutanan bentuknya adalah daftar nilai yang dipergunakan untuk yudisium. Memang ada keterangan seperti itu di dalam dokumen itu. Nah, saya mau tanya karena kami pada sidang berikutnya ingin memeriksa semua informasi yang dikuasai oleh UGM ini, ya kan? Pemeriksaannya akan dilakukan secara tertutup. Tapi ini semuanya ada. Saat ini ada nggak dokumennya? Ya, kalau spesifik namanya SK memang bukan SK, tetapi berkaitan dengan yudisium itu ada. Bukan hanya SK Yudisium tadi nih yang saya bacakan semua Oh nih, iya, 1, iya, 2, itu 3, 4, 5, 6, 7, 8 item. Ada semua ya? Ya, nanti kalau di persidangan berikutnya bisa dihadirkan ya. Ya, ada semua. Makanya kemudian kami yakin ya dengan status Pak Jokowi di kami. Ada Bu. Ada Ketua. ya? Ada. Nah, ini SOP memang nggak pernah ada ya? Oke, kalau SOP ya, SOP dalam artian prosedur yang kita mengenai saat ini itu memang tidak ada pada zaman itu. Jadi pada saat itu ya proses aturannya itu dalam bentuk buku panduan. Jadi buku panduan, tapi memang tidak spesifik juga ya menjelaskan perihal SOP yang Bapak Ibu dari pemohon itu minta gitu. Nah, dari yang beberapa ini apa yang ada di dalam buku panduan itu? Misalnya terkait masa studi ada nggak? Aturan DO. Mohon izin. Ya. Untuk yang di dalam buku panduan itu terkait dengan kurikulum ada, Kurikulum ada, terkait dengan dropout ada. ya. Untuk KKN kalau dari kami belum bisa memastikan ya, karena itu yang menguasai adalah fakultas, nanti yang bisa menjelaskan fakultas. Oke, Untuk dicek yang lagi ya. aturan Aturan sidang, sidang kurang tahu juga, karena itu kalau untuk penanganan data akademik ini kayaknya nggak ada ya. Itu bukan di buku pedoman. Yang ada di buku pedoman yang pasti adalah kurikulum terkait DO. Mungkin terkait itu. Nanti untuk yang lainnya kami kurang ini. Sepertinya nggak ada sih kalau untuk yang sidang, kemudian yang data akademik, kemudian penyerahan pendaftaran wisuda, iya, kemudian pengelolaan, ini nggak ada semua nih. iya, Penanganan permintaan verifikasi ijazah nggak ada semua. nggak ada. Oke. Itu di tahun berapa sih itu Pak? Periode tahun berapa sih? 1985 sampai? Oke. Berarti 1980 sampai 85 tuh nggak ada ya? Yang diminta itu sekarang loh, saat diajukan. Jadi
bukan pada masa kuliah. Yang legalisasi dan verifikasi itu yang berlaku pada Saat ini? dia Oh, dinilai. Yang mana? Maksudnya yang Nah, Oke. SOP dan aturan legalisasi ijazah pada masa permintaan legalisasi. Oh, kalau itu Tahun berapa? kalau apa ya? Kalau pada nggak ada ya? Nggak itu juga nggak ada ya? Sampai sekarang nggak ada. Ada. Kalau 2000 adanya mulai Nggak, sampai sekarang ada nggak? Udah ada belum? ada. Nggak ada juga. Terkait penanganan permintaan verifikasi ijazah juga nggak ada aturannya. Nggak, maksud saya gini, sekalipun itu dia ada di masing-masing fakultas, kan PPID utama dari UGM itu kan fungsinya adalah melakukan koordinasi dengan PPID di fakultas. Sehingga sebenarnya aturannya kan harus berlaku sama ya. Masa di fakultas ini ada SOP, di fakultas ini nggak ada SOP gitu loh. Maka kan dia harus aturannya dari UGM-nya gitu loh. Jadi belum ada ya, memang belum ada. Ada beda-beda di masing-masing fakultas penanganan. Ya baik, silakan majelis kalau ada yang ingin digali. Cek, izin ketua majelis sebentar. Untuk para pihak mohon izin ketika berbicara mohon didekatkan ke mikrofonnya. Iya, karena ini direkam ya. Karena kita direkam Ya. untuk kepentingan persidangan. Terima kasih. Terima kasih ketua. Terima kasih ketua. Dengan UGM saya mengklirkan bahwa SOP pada saat mahasiswa 1980 itu tidak ada. tidak ada, betul. Kita kan tahu bersama UGM itu merupakan tercatat salah satu universitas terbaik, ya kan? Ukuran terbaik itu kan pasti salah satunya ukuran adalah SOP. Betul. Apapun bentuk, jangan Iya. dikomentari ya. SOP bisa diterjemahkan bentuknya bervariasi. Jadi kita bertanya lagi, apakah benar sekelas UGM yang tercatat beberapa kali menjadi universitas terbaik itu tidak memiliki SOP pada tahun 80? 80 itu bukan jadul banget loh. Iya betul. Pemohon tolong Oke. tenang ya. Ya, kita Pak, clearkan pengunjung, lagi maksudnya. pengunjung. Jadi apakah benar SOP bisa bentuk bervariasi, apalagi yang namanya yang dikatakan SOP ukuran misalnya SOP penyerahan pengelolaan dan publikasi skripsi. Kalau tidak ada SOP atau katakanlah standarisasi, ya barangkali antara fakultas, antara jurusan itu bisa berbeda-beda. Bahkan bentuknya juga bisa berbeda-beda. Ya kan? Nah, kita ulangi lagi. Memang betul tidak ada SOP. Ini SOP yang banyak ini dengan katanya tidak ada, memang betul. Apapun bentuknya sehingga ini menjadi pedoman dari lembaga yang di fakultas. Kalau nggak ada bagaimana para fakultas itu memberikan mempunyai guidance? Iya, kalau memang pada tahun 80-an itu kami pastikan kembali ya, itu memang tidak ada SOP-nya. Dalam Jadi bentuk standarisasi. standarisasi. Yang ada itu adalah dalam bentuk ya buku pedoman. Ya. Nah, yang apa ya? Yang isinya buku pedoman pada saat itu berisikan tentang kurikulum, kemudian aturan drop off gitu ya. Kemudian juga aturan tentang KKN. Jadi memang ya apa ya? Di UGM pun ya kita tuh concern dengan SOP, saya kira tempatnya juga bersama ya. Itu pada saat itu kan memang undang-undang KIP ataupun undang-undang Ombudsman tahun 2008 kan. Nah, baru kemudian kita concern ya dengan SOP gitu. Tapi kan sekelas Dan- UGM kan itu idealnya kan tolong dimatikan yang mempunyai. Iya, memang Ibu ya idealnya memang seperti Ini itu, direkam Ibu. loh Pak, direkam dan disaksikan oleh para media bahwa yakin memang sekelas UGM tidak memiliki yang namanya pedoman. Pedoman yang memuat barangkali sedikit banyak yang dimintakan. Kemudian tadi kata pemohon yang dimintakan juga yang pada saat permohonan ya.
Oke, yang saya malah bertanya yang tahun 980 itu yang menjadi ukuran. Iya, iya memang tidak Oh, apa ya Bu, faktanya tidak ada ya. Ibu, dan Baik. kami sudah berusaha mencari semaksimal mungkin Baik. ya. Baik. Jadi dari Kalau yang fakultas sekarang, apapun, kalau untuk yang sekarang pada saat permohonan sudah ada yang dimintakan ini, ya kan? Sudah bisa terpenuhi ya? yang SOP saat ini ya. Sesuai dengan permintaan permohonan kan? Ah, Ya, mereka UGM tidak memberikan. Tidak memberikan, tapi sudah ada ya? Ada ya? Contohnya yang legalisasi dan verifikasi. Misalnya gini, saya pernah Ke sini Oke. pemohon bicaranya ke sini. pernah ke ITB, saya kan melakukan legalisasi. Itu kan ada misalnya ya persyaratan apa yang harus dibawa, berapa lama dan berapa banyak biaya dan sebagainya. Baik. Terima kasih pemohon. Kalau yang termohon yang legalisasi ya belum ada itu. belum Kalau ada. bentuknya Jadi SOP kalau gitu misalnya ya. seorang mahasiswa, alumni, artinya Nah, ya. mau kemana minta atau apa karena tidak ada pedoman bisa dikasihkan atau bagaimana, karena legalisasi kan harus ada mekanisme, misalnya membandingkan yang asli dengan, contoh itu ya, yang asli dengan dokumen yang mau dilegalisir. Iya. Kalau yang kecuali Bu itu tahun 2018 ya. Itu kita ada mekanisme online gitu. Di tahun 2018 gitu ya. Baik. Tapi kalau untuk zamannya Pak Jokowi itu ya kami tegaskan memang tidak ada SOP-nya pada saat itu gitu. Baik. Yang, yang kami minta yang 2005, 2010, 2012, 2005 nggak ada. 2014, 2019 karena itu di Oke. cap yang kami terima dari KPU Hmm. itu juga ada legalisir yang berbeda. Dan sebetulnya mau memastikan apa sih yang dilakukan oleh UGM ketika menerima permohonan legalisir. Iya. Apakah nanti harus ada ijazah terus dia cocokkan dengan dokumen akademik yang mereka punya. Baik. Itu yang saya. Cukup pemohon. Baik. Berarti tidak dimiliki sesuai ini permintaan. Ya, clear ya? Iya, tahun Ya, 2000 yang baik. lama-lama tuh benar tidak kami miliki gitu. Cukup ketua. Baik, kemudian pengajuan sengketa Komisi Informasi tanggal berapa? Pertama mendaftarnya saya kirim lewat itu. Ya. Oktober. Terus dari Panitera menyarankan untuk mendaftar lewat Siksi. Oke. Terus ada kekurangan waktu itu surat kuasa. Waktu itu diberi waktu seminggu. Tanggal 4 ya. Terus memasukkannya lagi tanggal berapa? Melengkapinya. 14 Oktober, 13. Iya beberapa hari. Kemudian nggak sampai seminggu setelah itu. Baik. Termohon UGM untuk permohonan informasi yang diminta oleh pemohon ini terbuka atau tertutup? Saya satu-satu ya. Ijazah asli sih di pihak ini ya. Salinan ijazah asli terbuka atau tertutup? Bagi kami ini informasi dikecualikan. Dikecualikan. Iya, tertutup Kemudian, Bu. Transkrip nilai Transkrip nilai bagi kami juga itu informasi dikecualikan. KHS. Tolong KHS handphonenya ya. studi ya juga bagi kami itu informasi yang dikecualikan menurut undang-undang. Dikecualikan. Kemudian laporan tugas akhir, laporan kerja nyata, Kalau laporan laporan KKN ya? Iya. Itu kan memang tadi kami sampaikan tidak ada ya. tidak ada. Oke. Laporan tugas akhir atau skripsi. Nah, saya kira ini tidak dikecualikan, terbuka ya. terbuka, tapi kemudian nanti tentu ada pembatasan ya. Oke. Surat tugas pembimbing dan berita acara sidang, Ini kami kecualikan ya, data pribadi menurut kami. kemudian SK yudisium, Iya, menurut kami ini juga ada nilainya, jadi ini termasuk informasi dikecualikan. dikecualikan atau Sudah data pernah dilakukan pribadi. uji konsekuensi?
Atau ada dalam DIK-nya UGM nggak? Ada SK kami yang kemudian menyatakan informasi terkait dengan data alumni itu termasuk informasi yang kita kecualikan. Data alumni kan banyak ya. Maksud saya ada nggak yang secara spesifik hasil uji konsekuensi dari UGM menyatakan salinan ijazah asli, transkrip, laporan, tugas akhir dan sebagainya dikecualikan? Itu tidak ada, Bu. Belum ada. Belum ada. Ketika ada permohonan Tapi kalau informasi nilai- tidak dilakukan uji nilai konsekuensi juga? Kalau untuk yang terkait dengan permohonan yang bersangkutan kan ini tidak hanya satu ya, ada beberapa Ya. pihak juga yang meminta. Yang dimaksud tadi di dalam surat SK tentang DK itu saya bacakan saja di sini. Terkait dengan informasi data pribadi itu meliputi tadi ada alumni itu termasuk dikecualikan, kemudian terkait dengan pengelolaan nilai, kemudian proposal penelitian, penilaian dan atau komentar dari reviewer terhadap penelitian, informasi penilaian hasil pengujian skripsi atau tesis, Surat tugas kenapa dikecualikan? Berita acara sidang. surat tugas karena di situ jadi satu, Bu ya. Kalau surat tugas kan tidak ada, yang ada kan berita acara sidang tugas Ya, akhir. berita acara tugas akhir, sidang Karena tugas kan- akhir. Ya, mohon izin. Di dalam permohonannya kan disebutnya satu kalimat bahwa Surat tugas membimbing dan berita acara sidang tugas akhir. Ya, untuk Ya. yang surat tugas pembimbing itu tidak ada dokumennya. Ini nggak ada. Ya, untuk Oke. berita acara sidang tugas akhir itu berkaitan dengan penilaian, itu dikecualikan. Masa berita acara berkaitan dengan penilaian sih? Karena itu ada nilainya, Bu. Ada Kan nilai kalau di dalamnya. kalau satu dokumen berisi informasi rahasia nilai kan tidak otomatis informasinya menjadi dikecualikan. Nilainya saja yang ditutup kan? Berarti kan dokumen lainnya masih menjadi informasi publik. Gitu loh. Nah, itu udah dilakukan uji konsekuensi belum? Kalau untuk yang Nih kayak gini nih, transkrip nilai nih. Transkrip nilai kan mau membuktikan, benar nggak? Si A nih ada kuliah dari semester 1, 2, 3, 4, 5 sampai semester 8 misalnya kan. Bahwa di situ ada nilainya ditutup. Tapi bahwa ada bukti yang menyatakan bahwa yang bersangkutan pernah kuliah, itu menjadi informasi terbuka atau tidak? Itu yang saya tanya. Ada nggak dilakukan uji konsekuensi? kalau spesifik itu Belum ada. Belum ada. Ya. Nah, pihak badan publik itu ketika ada permohonan seperti ini lalu mengecualikan sebuah informasi, merasa itu dikecualikan, itu langsung dilakukan uji konsekuensi, Pak. Gitu loh. Jadi ketika menjawab surat itu harus berdasarkan undang-undang nomor sekian, misalnya ada dasar hukumnya, atau berdasarkan hasil uji konsekuensi yang telah dilakukan oleh PPID, informasinya dikecualikan. Maka saya tanya, ini kalau misalnya mengecualikan, dasarnya apa nih dasar hukum mengecualikan informasi ini? Belum dilakukan uji konsekuensi kan? Kemudian dasar hukumnya apa? Coba ada nggak peraturan dari rektor UGM barangkali yang menyatakan itu dikecualikan? Ada nggak? Yang secara spesifik ya menyatakan salinan ijazah itu dikecualikan? Nggak ada kan? Yang tadi yang umum yang Berarti ini perlu dilakukan uji konsekuensi ya? Oke, siap, Ibu. Baik, saya ke termohon kedua dari KPU RI.
Baik, silakan pemohon untuk KPU RI disiapkan dokumennya ya. Mengirimkan permohonan tanggal berapa? Eh, 31 Juli. Kemudian ada jawaban nggak? ada tanda terima tanggal 14 Agustus. 14 Agustus ya. Lalu jawabannya tanggal 25 Agustus. 25 Agustus. Keberatannya? Keberatannya kami kirim tanggal 29 Agustus. 20. Tidak ada jawaban surat keberatan, tapi dikirim surat undangan serah terima tanggal 1 Oktober untuk undangannya tanggal 2 Oktober. Tetapi ini kami luput membaca suratnya karena hanya dikirim ke saya. Lalu kami meminta reschedule, lalu dikirim lagi dan dijadwal ulang tanggal 2 Oktober. Tanggal 10 Oktober serah terima. Sebentar. Permohonannya 25 Agustus. KPU nerimanya tanggal berapa? Permohonan informasinya, Pak. Ya, mohon izin Ketua Majelis, jadi kami menerima permohonan sama seperti yang disampaikan oleh pemohon tadi tanggal 31 Juli 2025, kemudian tanggal yang sama DSPPID sudah membalas. Kemudian tanggal 14 Agustus DSPPID juga menginformasikan kepada informasi melalui email dengan memberikan informasi penambahan 7 hari. Oke. Kemudian kami sudah serahkan dokumen tersebut kepada pemohon. Cuman Diserahkan mohon izin. tanggal berapa, Pak? Iya, kami serahkan tanggal di bulan Oktober ya. Tak tolong teman-teman beri ya. Tanggal berapa? Tanggal pastinya tanggal berapa? 10 Oktober. 10 Ya. Oktober. Lalu sudah kami berikan dokumen tersebut. Ya. Kemudian pemohon mengajukan sengketa tanggal Sengketanya tanggal 14 Oktober. 14 Oktober. Kenapa mengajukan sengketa? Apa yang menjadi jawaban dari pihak KPU? KPU hanya memberikan sebagian kecil dari informasi atau dokumen yang kami minta. Ini kan yang diminta peraturan dan SOP informasi publik, peraturan dan SOP verifikasi keabsahan data dokumen pendaftaran khususnya ijazah calon anggota legislatif DPR, pasangan calon presiden dan atau wakil presiden yang menjadi tugas dan tanggung jawab KPU ini dapat nggak? KPU memberikan rujukan suatu alamat web untuk melihat ke sana. Sesuai nggak? Saya merasa masuk ke hutan, tidak merujuk ke spesifik kepada apa yang kami minta. Kemudian peraturan dan SOP pengelolaan data dan informasi, berkas pendaftaran termasuk ijazah pasangan calon pada situs resmi KPU. Ini juga nggak Ini juga tidak ada. terjawab. Ya, tidak terjawab. Kemudian peraturan dan SOP publikasi data dan dokumen pendaftaran khusus ijazah. Ini juga tidak terjawab. Nah, yang sebagian kecil yang didapat tuh apa? Yang kami dapatkan itu adalah salinan dari salinan yang dilegalisir yang digunakan Joko Widodo untuk mendaftar sebagai capres tahun 2014 dan 2019. Lalu ada berkas hasil bukti hasil serah terima, rangkumannya laporan serah terima, daftar dokumen yang diserahkan, lalu ada dokumen penetapan. Ya, penetapan yang dianggap oleh KPU sebagai dokumen hasil verifikasi, tapi verifikasinya sendiri dan hasilnya tidak untuk spesifik. Baik. Pihak termohon, ini peraturan dan SOP ini terbuka atau tertutup ya? Iya, kalau peraturan KPU dan keputusan KPU terkait dengan SOP terbuka. Terbuka ya? Majelis, ya. Dan itu bisa supaya kita clearkan ya. Peraturan dan SOP verifikasi keabsahan dokumen pendaftaran khususnya ijazah calon anggota legislatif DPR, pasangan calon presiden, calon wakil presiden dan menjadi tugas dan tanggung jawab KPU. Terbuka tertutup? terbuka. Terbuka. Itu sudah kita cantumkan dalam JDIH kami. Baik, yang nomor 2 Pak, peraturan dan SOP pengelolaan data dan informasi? Terbuka itu. Terbuka ya. Yang ketiga, peraturan dan SOP publikasi data dokumen pendaftaran? Terbuka. Terbuka. Ya. Baik, yang keempat, berkas pendaftaran
pendaftaran termasuk salinan legalisir ijazah terakhir yang digunakan oleh calon Presiden Joko Widodo. Ya, izin Ketua Majelis, untuk salinan ijazah yang 2014 sudah kami sampaikan kepada pemohon ya. Termasuk yang 2019 sudah kami sampaikan juga kepada pemohon. Hanya yang belum itu adalah dokumen verifikasi. Kalau verifikasi itu hasilnya adalah dalam bentuk berita acara. Ini mohon izin, mohon waktu, mohon dimaklumi karena barang ini kan banyak Ketua Majelis, jadi kami masih mencari. Jadi kami masih bongkar-bongkar arsip kami karena kebetulan beberapa waktu yang lalu kami kan pindah gudang. Pindah gudang, jadi mohon izin, mohon waktu, nanti akan kami sampaikan. Tapi ini terbuka ya Pak ya? Terbuka ya, baik. Keputusan yang dikecualikan sudah dicabut sih. Lalu informasi mengenai pihak lembaga yang melakukan legalisasi terhadap ijazah tersebut ini terbuka atau tertutup Pak? Ya itu di ijazahnya itu kan ada legalisir. Kalau yang kita tutup kan hanya tanda tangan sama namanya saja. Tapi kalau legalisirnya terbuka ya. Baik. Tanggal dan nomor agenda masuk dokumen ijazah ke KPU saat proses pendaftaran terbuka atau tertutup Pak? itu terbuka. Terbuka. Kemudian informasi dan berkas hasil verifikasi keabsahan ijazah yang dilakukan oleh KPU pada instansi terkait. Terbuka tertutup Pak? Terbuka. Terbuka ya. Terbuka, ya. Berarti yang diminta ini semua terbuka ya Pak ya? Terbuka. Kita ke Jadi kami menjanjikan ya kita berusaha untuk mencari dulu Pak ya. Nanti kalau sudah ketemu nanti kami serahkan. Karena kami pindah gudang nih, mohon dimaklumi. Terima kasih. berkas pendaftaran. Bu Ketua, Ya. dokumen ya salinan ijazah dan sensor. Jadi salinan fotokopi ijazah itu ada 5 hal yang di plester putih, jadi kami tidak bisa membaca. Satu adalah nomor ijazah, Ya. kedua nomor induk mahasiswa Jokowi, Ya. kemudian cap legalisir ditutup juga, kemudian tanda tangan rektor dan tanda tangan dekan. Nah, bagi kami itu aneh, apakah keterbukaan seperti itu? Ya. Jadi pada prinsipnya karena dari 8 permohonan informasi, 8 apa 7 nih ya, 7 ya. 7 permohonan informasi yang diajukan ke KPU, KPU menyatakan terbuka, maka sesuai hukum acara di Komisi Informasi nanti prosesnya melalui mediasi. Nanti silahkan di mediasi, pihak pemohon menyampaikan mintanya yang seperti apa, ya, dikelirkan di mediasi. Kalau nanti mediasinya tidak selesai, kita lanjut ke adjudikasi, ya. Gitu. Baik, silahkan dari majelis kalau ingin diganti tentang KPU. Sebelum berlanjut ke yang lain, saya kembali ke UGM, tapi ke pemohonnya. Pemohon, kita samakan kembali waktu keberatan itu diterima sama pemohon itu tanggal berapa ya? Surat keberatannya. Kalau ngelihat dari surat kan tanggal 9 September. Diterimanya sama pemohon tanggal berapa? Iya, silakan jawab. Saya ulangi lagi, surat keberatan dari atasan PPID UGM itu kan tertanggal 9 September. Diterima sama pemohon tanggal berapa? Ya, kita kembali yang sebentar ya supaya menyamakan ini. Keberatan itu kami terima tanggal surat keberatan tanggal 11 September. 11 ya. Itu melalui email Email. yang ada lambangnya ya. Iya. Baik. Terus pengajuan sengketa ke kitanya itu tanggal berapa? Saya kirim Yang ada tanda terimanya. dari email saya Iya, tanggal 4 Oktober. tanggal 4 Oktober ya. Iya, Ada ya bukti tanda terimanya ya. ada. Cukup, kasih. Baik, terima kasih. Saya ke Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta.